Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur saat ini kembali boleh menyapa saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita senantiasa di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat, rahmat, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bersyukur atas nafas kehidupan dan hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, agar kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Surat 2 Korintus ini ditulis oleh Paulus dan dialamatkan kepada jemaat yang ada di Korintus dan orang-orang percaya yang ada di wilayah Akhaya. Paulus mengatakan bahwa kesanggupannya untuk dapat melayani Tuhan dan memberitakan Injil bukanlah karena kemampuannya menguasai seluruh hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan semata-mata karena kuasa Roh Allah yang memberinya kemampuan dan keberanian. Paulus berkata, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Paulus menyadari bahwa kuasa dan kesanggupan yang dia miliki dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan adalah karena kuasa dari Roh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk menyatakan dua hal. Yang pertama, membuka selubung yang ada di dalam hati kita, sehingga kita menyadari kehidupan berdosa kita dan berbalik kepada Allah serta memerdekakan kita dari dosa kita. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dosa menyebabkan manusia tidak mampu untuk memahami dan melakukan firman Allah di dalam hidupnya. Ketika kita belum menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka selubung itu atau penghalang yang ada di dalam hati kita menyebabkan kita tidak mampu mengerti kebenaran. Selubung itu ialah dosa yang membatasi kita untuk melihat karya keselamatan yang dinyatakan Allah di dalam hidup kita. Tidak mungkin kita juga bisa menjalankan kebenaran kalau selubung itu belum dibuka dari hati kita. Paulus menyampaikan bahwa orang-orang Israel pun belum memahami kebenaran yang memerdekakan mereka. Hati mereka masih ditutupi oleh selubung karena dosa dan pikiran mereka menjadi tumpul. Hati seseorang perlu terbuka terhadap anugerah Allah supaya mereka dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini hati kita mau terbuka
untuk menerima Tuhan Yesus? Bukalah hati kita dan terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga hidup kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yang kedua, Roh Allah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu tidak ditutupi selubung. Kemuliaan Tuhan datang dari Allah yang adalah Roh. Jadi kemuliaan di sini berbeda dengan kemuliaan duniawi, dalam arti ketenaran, jabatan, atau posisi yang tinggi, atau penghargaan karena prestasi yang kita peroleh di dalam dunia ini. Mari kita memperhatikan kata diubah menjadi serupa dengan gambarnya atau gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata diubah artinya ditransformasi menjadi manusia yang baru dengan sifat dan karakter Kristus. Untuk mencerminkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, maka hidup kita harus sungguh-sungguh diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, menjadi orang Kristen yang sejati harus menjadi gambaran sifat Kristus di dunia ini yang dapat dilihat dan diteladani oleh orang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Kristus dimuliakan dan ditinggikan oleh semua makhluk. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita, bahwa setiap hari kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Karena itulah kita bertindak sebagai orang yang merdeka. Kita bebas dari tekanan dan kehidupan dosa, dan kita hidup di dalam anugerah Allah untuk memberitakan kasih Allah kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan memberi buah yang nyata di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan pergumulan kami masing-masing dimanapun kami berada saat ini. Di dalam kuasa nama Yesus, biarlah kami yang sakit akan mengalami pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang mengalami kesusahan dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kuatkan dan teguhkan kami menjalani masa yang penuh dengan tantangan dan kesukaran karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara, mencukupkan dan memberikan apa yang kami butuhkan sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Bahkan atas setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada solusi dan jalan keluar yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan karya kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.